Assalamualaikum anak-anak Ustazah, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Ustazah Hikmah dalam pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pelajaran hari ini tentang Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah. Masih ada yang ingat sifat-sifat Allah itu ada berapa? Ya, benar. Ada 99 sifat Allah atau nama-nama yang baik bagi Allah. Hari ini kita akan belajar 3 nama Asmaul Husna, yaitu Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Adakah anak-anak ustazah yang tahu apa arti dari ketiga nama tersebut? Mari kita belajar sekarang. Al-Wahid. Al-Wahid artinya yang maha tunggal. Allah maha tunggal dalam perbuatan dan namanya. Dia tidak memiliki sekutu dan tidak ada yang menyamainya. Allah bersifat Al-Wahid, artinya Allah itu satu, bukan dua atau bahkan juga bukan tiga. Allah itu tunggal. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. An-Nisa ayat 171. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa, bahwa hanya Allah sajalah Tuhan kita yang patut kita sembah. Tidak ada Tuhan yang lainnya yang kita taati dan yang kita ikuti. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita berharap. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Al-Ikhlas ayat 1. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita sembah. Tidak boleh kita menduakan Allah. Tidak boleh bahkan kita meminta kepada zat selain Allah, seperti kepada dukun atau kepada yang lainnya. Ada kebiasaan orang-orang yang memandikan keris, memberikan sesajian pada kuburan, itu menyalahi sifat Allah Al-Ahad. Artinya, mereka telah menyekutukan Allah, dan itu termasuk perbuatan orang-orang musyrik yang dosanya sangatlah besar. As-Samad artinya yang maha dibutuhkan. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu, tempat kita memohon pertolongan di setiap keadaan. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat 1-2. Sifat Allah As-Samad artinya bahwa Allah lah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu yang dituju dalam seluruh kebutuhan kita. Kepadanya lah kita meminta apa yang kita perlukan, dan kepadanya kita bergantung kepada apa yang kita inginkan. Semua kebutuhan kita hanyalah Allah yang mampu memberinya. Tanpa bantuannya, tanpa keterlibatannya, maka tidak ada sesuatu yang akan terwujud. Oleh karena itu, janganlah kita kemudian menjadi orang-orang yang sombong yang mengatakan, semua yang aku dapatkan hanyalah dari usaha aku sendiri, bukan karena pertolongan Allah. Ada beberapa cara mengimani sifat Allah Al-Wahid, Al-Ahad, dan Al-Samad. Yang pertama, menjauhi perbuatan syirik. Contohnya, percaya kepada benda-benda gaib dan meminta bantuan kepada dukun atau peramal. Atau kita percaya kepada ramalan bintang-bintang. Yang kedua, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah, kita taati dan kita cintai.
Yang ketiga, beribadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Yang keempat, menjadikan Allah sebagai tempat meminta dan memohon pertolongan serta perlindungan. Yang kelima, menjadikan Allah sebagai tumpuan pertama dan utama dalam memenuhi semua kebutuhan kita. Yang keenam, meyakini bahwa semua yang kita dapatkan karena pertolongan dari Allah, bukan semata-mata karena usaha kita sendiri. Nah, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, ada beberapa sikap yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan sifat Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad Allah. Yang pertama, bekerja dan berusaha secara maksimal dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Yang kedua, menjadi pribadi yang dermawan dan suka menolong orang lain. Dalam Al-Quran dikatakan, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah tolong-menolong dalam keburukan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, baik dalam urusan dunia dan agama. Dalam hadis dikatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, menjadi pribadi yang rendah hati dan santun kepada orang lain. Nah, anak-anak ustazah, sampai di sini, apakah anak-anak ustazah paham tentang sifat Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad Allah? Serta bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anak ustazah paham ya. Setelah ini, silahkan anak-anak ustazah mengerjakan tugas yang ustazah berikan. Tuliskanlah makna dari sifat Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Kemudian, tuliskanlah 3 contoh perilaku yang mencerminkan keimanan seseorang terhadap Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Selamat mengerjakan. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.